Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 218. Ternyata dia adalah laki-laki yang baik, kata Viana, yang berkata-kata di hatinya, sambil terus tersenyum ke arah Apandi. Lalu Apandi pun pamit untuk pulang ke rumahnya, dan Viana juga mempersilahkan Apandi untuk pulang. Lalu Apandi langsung naik ke taksi kembali dan menuju ke rumahnya. Sementara Papa Jeri terus melihat ke arah Viana yang sedang melihat kepergian Apandi. Dengan diam-diam terus memperhatikan putrinya yang sedang tersenyum bahagia itu. Siapa pria itu? Pria yang sudah membuat putriku tersenyum bahagia. Siapapun dia, saya yakin dia yang terbaik untuk putriku, kata Papa Jeri sambil jalan menuju ke dalam rumahnya. Sementara Viana masih menunggu sekuritinya yang sedang membuka pintu gerbang. Setelah pintu itu terbuka, lalu Viana bertanya pada sekuriti tersebut, apakah Papa sudah pulang? Sudah non. Sekitar 1 jam yang lalu. Beliau tiba di rumah, jawab sekuriti. Waduh, Papa marah enggak ya, kata Viana sambil berlari menuju ke dalam rumahnya. Namun, Papa Jeri masih terduduk di ruang tamu. Tumben pulangnya malam, tanya Papa Jeri. Ketika Viana akan melewati ruang tamu tersebut, Papa Jeri berkata seperti itu. Kemudian Viana menyahut, ada Papa. Iya Pak, maafin Viana. Viana pulangnya terlalu malam, kata Viana. Bukannya marah, papahnya malah tersenyum sambil melihat ke arah Viana. Tadi abis dari mana? Tanya Papa Jeri. Dengan posisi masih duduk di kursi. Lalu Viana menjawab, tadi ketemu teman kerja. Terus Viana main ke taman. Oh, ke taman. Iya Pak. Oh, jadi demi teman. Sehingga Viana nggak mau makan bareng Papa. Ninggalin Papa di restoran. Tanya Papa Jeri. Bukan gitu Pak. Viana jujur. Tadi Viana ketemu teman kerja. Dia berada di tempat tersebut. Terus kami makan bareng. Pasti orang itu spesial buat Viana. Sehingga Viana ninggalin Papa, kata Papa Jeri. Tidak spesial sih, tapi sebenarnya Viana suka sama dia Pak, kata Viana. Yang menjelaskan bahwa dirinya menyukai Apandi. Oh, jadi putri Papa sudah punya pacar, kata Papa Jeri. Bukan pacar Pak, dia hanya teman saja. Viana juga tidak tahu dia suka sama Viana atau tidak, kata Viana sambil mengelukkan kepalanya ke bawah. Loh, putri Papa kan cantik. Pasti dia suka, kata Papa Jeri yang mencoba agar putrinya tetap kuat dan tidak memperlihatkan sebuah kesedihan. Viana pun langsung tersenyum. Lalu Papa Jeri bertanya kembali. Dia pasti atasan kamu, kata Papa Jeri dengan cerianya bertanya. Maaf Pak, dia seorang office boy di tempat Viana bekerja, kata Viana yang menjawabnya dengan jujur. Lalu Papa Jeri pun berputar 360 derajat. Yang awalnya sangat suka, tapi ketika mendengar bahwa putri semata wayangnya menyukai seorang office boy, dia pun tidak setuju. Namun, ketidaksetujuannya itu menolaknya secara halus. Apa nggak ada laki-laki lain lagi? Kan Viana tahu kalau pemuda itu belum tentu menyukai Viana, kata Papa Jeri. Viana pun langsung terdiam dan memperlihatkan bahwa ekspresi tubuhnya itu mulai lemas dan layu. Lalu Papa Jeri mencoba agar bisa mengembalikan keadaan Viana. Kalau Viana sayang, terus pria itu tanggung jawab. Papa akan merestui. Selama menurut Viana, pemuda itu terbaik buat Viana, kata Papa Jeri sambil tersenyum ke arah Viana. Meskipun sebenarnya hatinya bertolak belakang dengan keadaan, namun demi putrinya, rasa ketidakcocokan itu akan kalah demi kebahagiaan putrinya. Iya Pak. Viana masuk kamar duluan ya, kata Viana. Iya nak, silahkan masuk. Dan langsung tidur. Kemudian Viana pun langsung menuju ke dalam kamarnya. Sementara Apandi masih dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Namun, sebelum tiba di rumahnya, tiba-tiba HP-nya bunyi dan langsung melihat ke nomor tersebut. Ini siapa ya? Kok ada nomor baru nelpon? Kata Apandi. Dia lupa bahwa di taman tadi Viana meminta nomor HP-nya.
antara mau diangkat dan tidak. Namun, entah kenapa, tiba-tiba, Apandi mau mengangkat nomor baru tersebut. Halo, iya halo juga mas. Mas Apandi sudah nyampe rumah belum? Tanya Viana. Oh, kamu, Viana, kata Apandi. Yang menjawabnya, dengan terbata-bata, karena, tidak disangka-sangka, kalau Viana akan menelpon dirinya. Iya mas, ini aku, Viana. Lalu Apandi menyahut, belum nyampe nih, tapi sebentar lagi nyampe kok, jawab Apandi. Alhamdulillah, kalau mau sampai. Oh ya, makasih ya mas. Aku seneng banget, mas Apandi sudah ngajak aku makan, ngajak jalan bareng, dan mau nganterin aku pulang, kata Viana, yang hatinya sedang berbunga-bunga. Lalu Apandi menyahut, iya sama-sama, dan terima kasih juga, sudah mau menemani aku makan, mau menemani aku jalan bareng. Terima kasih banget, jujur, saya tidak menduga-duga sebelumnya, kalau kita bisa jalan bareng, kata Apandi. Dia pun merasa bahagia ketika jalan bareng bersama Viana. Padahal, sebelum-sebelumnya, Apandi itu orang yang paling cuek dengan yang namanya percintaan. Entah kenapa, hari ini, detik ini, Apandi telah membuka hati untuk seseorang. Viana pun tersenyum bahagia ketika Apandi berkata demikian, dan tanpa sadar, Viana berkata, yes, yes, hingga terdengar ke Apandi, karena telepon tersebut belum dimatikan. Lalu Apandi bertanya, yes, yes, kenapa? Ada apa? Apakah aku salah? Tanya Apandi. Viana pun terkejut, dan langsung melihat ke ponselnya, yang masih tersambung dengan Apandi. Viana pun langsung menepuk jidatnya. Dia malu sama Apandi. Lalu Viana pun menyahut, nggak apa-apa mas. Oh, ya sudah, kalau begitu sudah dulu ya. Soalnya, saya sudah tiba di rumah, kata Apandi. Iya mas, kata Viana. Lalu Apandi pun mematikan teleponnya, dan turun dari taksi tersebut. Selepas bayar ongkosnya, Apandi pun langsung menekan tombol alarm pintu gerbang rumahnya. Dan terlihat bahwa Pak Angga masih duduk di teras, sedang menunggu kedatangan Apandi. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.